Hemangioma sendiri merupakan jenis tumor mediastinum yang terbilang sangat jarang sekali karena hanya terdapat pada 0,5% dari kasus mediastinum dengan insidensi paling tinggi pada usia di bawah 35 tahun. Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, yaitu mengenai tumor mediastinum. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediastinum. Mediastinum adalah rongga sempit yang terletak pada rongga dada. Definisi tumor mediastinum adalah tumor yang terletak pada rongga mediastinum pada dada antara sternum dengan tulang belakang. Mediastinum dibagi menjadi superior dan inferior. Inferior sendiri dibagi lagi menjadi anterior, medial, dan posterior. Masing-masing kompartemen ditempati oleh struktur yang berbeda-beda. Superior terdiri atas timus, trachea, esophagus, thoracic ductus, arcus aorta, vena cava superior, brachiocephalic, superior intercostalis kiri. Saraf juga terdapat vagus, phrenic, left recurrent laryngeal, dan pembuluh limfe. Inferior terdiri atas sisi anterior ada timus, kelenjar limfe, middle, saraf phrenicus, jantung, perikardium, ascending aorta, truncus pulmonaris, vena cava superior, arteri pericardiophrenic, dan posterior terdiri atas descending aorta, vena asigos dan hemiasigos, ductus thoracic, sisis nasali, esophagus dan flexusnya, saraf vagus, saraf splanicus dan limfe. Tumor mediastinum merupakan kasus yang jarang dan sulit untuk didiagnosis karena tumor ini jarang menimbulkan gejala. Tumor tersebut seringkali ditemukan secara tidak sengaja pada saat pemeriksaan seperti X-ray dan dapat berupa jinak atau ganas. Jenis tumor mediastinum bergantung pada lokasi dan karakteristik individunya. Pada mediastinum anterior paling sering didapati limfoma, kista timus, dan massa dari tiroid. Pada mediastinum tengah dapat berupa bronkogenik kista, limfadenopati, kista perikardium, massa tiroid, tumor trakea, dan tumor esophagus, dan komplikasi vaskuler seperti pembengkakan dari aorta. Pada mediastinum posterior bisa didapati hematopoiesis ekstramedular, limfadenopati, kista neuroenterik, dan neurogenik neoplasma. Tanda dan gejala tumor mediastinum akan muncul apabila tumor tersebut cukup besar dan menekan organ-organ di sekitarnya. Gejala yang dapat muncul berupa batuk, suara serak apabila menekan trakea, bronkus, atau nerve laringea, disfagia apabila menekan esophagus, sindrom vena cava bila menekan vena cava superior, paralisis diafragma bila menekan nervus phrenicus. Bisa juga pada timoma terdapat gejala dari myasthenia gravis dan pada limfoma terdapat limfadenopati. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sindrom vena cava? Sindrom vena cava akan terjadi jika terdapat penekanan pada vena cava. Gejala yang dapat dijumpai merupakan edema pada wajah dan leher, pembengkakan pada wajah dan leher, edema pada ekstremitas atas, bengkakan pada lengan, distensi vena di leher, batuk, dyspnea atau sesak, nyeri kepala, efusi pleura, dan banyak lagi. Sedangkan myasthenia gravis merupakan penyakit neuromuskuler yang dapat memberikan gejala seperti ptosis, mata, kelopak mata agak turun, kelemahan otot, dan diplopia. Pada pasien dengan myasthenia gravis, pemeriksaan X-ray rutin dilakukan karena sering dijumpai adanya timoma. Timoma sendiri merupakan tumor mediastinum yang berasal dari kelenjar timus. Kelenjar timus sendiri merupakan kelenjar yang berperan dalam pematangan T-sel, yaitu salah satu tipe sel darah putih.
Kelenjar timus sudah mulai produksi T-sel sejak bayi dalam kandungan dan akan meningkat aktivitasnya saat anak-anak, lalu akan mengecil setelah pubertas dan digantikan dengan lemak. Berikut ini merupakan foto dari timoma. Bila terdapat tumor timoma pada dewasa dan menimbulkan gejala yang mengganggu, maka operasi pengangkatan tumor beserta kelenjar timus yang tersisa dapat dilakukan. Pada orang dewasa tidak akan memiliki efek negatif pada sistem imun. Karena peran timus dalam sistem imun pada usia ini tidak lagi signifikan. Tetapi bila terjadi pada bayi dan anak-anak, maka sistem imun dapat terganggu dan dapat menyebabkan infeksi, alergi, atau kondisi autoimun. Untuk menegakkan diagnosis tumor mediastinum dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sendiri dapat berupa non-invasif, minimal invasif, dan invasif. Pada pemeriksaan non-invasif dapat dilakukan berbagai pemeriksaan radiologi seperti X-ray toraks, CT scan, MRI, dan PET scan tergantung dari kebutuhan. X-ray hanya bisa menentukan lokasi tumor dan mendeteksi tumor yang ukurannya sudah cukup besar. CT scan dan MRI lebih dapat melihat apabila terjadi invasi dari tumor ke jaringan sekitar. Bila sudah ada riwayat keganasan, maka dapat juga dilakukan PET scan untuk pemeriksaan menyeluruh apabila terdapat metastasis. Ya, PET itu seperti whole body scan dengan bantuan radioaktif yang sudah dimarker pada glukosa. Untuk identifikasi jenis sel tumor dapat dilakukan transbronchial needle aspiration atau TBNA. TBNA sendiri ada banyak metodenya, mulai dari blind TBNA dan ultrasound guided. Bisa juga dilakukan biopsi dengan transthoracic needle aspiration atau disebut TTNA. Bila dengan metode ini masih tidak dapat ditentukan jenis selnya, maka dilakukan yang invasif dengan video assist thoracostomy surgery atau VATS atau dengan mediastinostomy. Sebelum dilakukan biopsi, kita sebenarnya dapat memperkirakan apakah tumor tersebut ganas atau tidak dengan melihat gejala, riwayat keganasan, dan pencitraan radiologi. Nah, bisa juga kita melakukan pemeriksaan lab ya, yang beberapa ada tumor marker yang CEA dan lain-lain. Pada pasien dengan riwayat keganasan atau keluarganya ada yang memiliki riwayat keganasan disertai dengan gejala yang mengarah ke keganasan, kita tidak boleh menyiapkan dahulu diagnosis tumor ganas. Gejala keganasan itu seperti apa sih? Nah, gejala yang dapat timbul antara lain adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, ada sesak nafas, suara serak, batuk berdarah, nyeri dada, dan susah menelan. Selain itu, dari pencitraan kita juga dapat memperkirakan dengan melihat ada atau tidaknya ciri tumor ganas, seperti massa dengan batas tidak tegas, cepat membesar, apalagi sudah menginvasi organ sekitar. Pengobatan dari tumor mediastinum tergantung pada jenis tumornya. Pada timoma diperlukan operasi pengangkatan tumor dan bila perlu dilanjutkan dengan kemoterapi. Pada kanker tumor dibutuhkan juga operasi pengangkatan bersama dengan radiasi dan kemoterapi. Pada limfoma diperlukan kemoterapi dan radiasi. Pada tumor tertentu bila sudah dipastikan bukan keganasan dan tidak menimbulkan gejala, maka hanya perlu dilakukan observasi saja, atau bila menimbulkan gejala karena adanya penekanan pada organ, dapat langsung dilakukan torakotomi atau pengangkatan tumor. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai suatu kasus tumor mediastinum yang pernah saya jumpai. Tapi sebelumnya saya ingin membahas sedikit mengenai jenis tumor hemangioma. Hemangioma sendiri merupakan jenis tumor mediastinum yang terbilang sangat jarang sekali karena hanya terdapat pada 0,5% dari kasus mediastinum dengan insidensi paling tinggi pada usia di bawah 35 tahun. Hemangioma sendiri sering terdapat pada anterior mediastinum dibandingkan posterior. Gejalanya seperti tumor mediastinum lainnya yang sudah saya jelaskan. Hemangioma sebenarnya merupakan massa yang terbentuk dari pembuluh darah.
Hemangioma paling sering terjadi di kulit, walaupun sebenarnya bisa saja timbul pada daerah lain seperti tulang, otot, atau organ internal. Hemangioma bersifat jinak dan sangat jarang sekali menjadi ganas. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan kasus. Kasus ini datang dengan keluhan yang seperti stroke, ya, usianya 45 tahun, ada kelemahan anggota gerak. Diagnosis pada pasien ini adalah CVD-NH atau stroke ischemic. Pasien kemudian direncanakan untuk dirawat dan dilakukan pemeriksaan dasar yaitu X-ray foto. Dari hasil X-ray toraks ditemukan adanya massa pada mediastinum. Penemuan ini bersifat tidak sengaja. Seperti sudah saya jelaskan tadi, memang sebagian besar tumor mediastinum ditemukan secara tidak sengaja. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang CT scan untuk lebih jelas melihat massa pada mediastinum tersebut. Berikut hasilnya. Nah, karena dari pemeriksaan dilakukan tidak ada kecurigaan ke arah ganas, maka dapat kita lakukan operasi pengangkatan tumor dengan torakotomi. Pertama, pasien dipersiapkan dengan general anestesi atau anestesi umum. Karena tumor terletak pada bagian kiri, maka posisi pasien lateral di kubitus kanan. Kemudian dipasang ETT double lumen yang bertujuan untuk mengkolapskan atau mengempeskan paru sebelah kiri agar dokter bedah dapat melakukan pengangkatan tumor tanpa merusak paru kiri. Lalu dilakukan asepsis dan antisepsis setelah draping. Setelah itu dilakukan dengan insisi anterolateral dan dapat dibuka lapis demi lapis hingga tulang iga terekspos. Lalu dipasangkan retraktor untuk membuka rongga toraks, kemudian dilakukan eksplorasi untuk identifikasi tumornya. Ketika sudah ketemu, tumor dipisahkan dari jaringan sehat sekitarnya dan diangkat, lalu perdarahan dikendalikan. Pada kasus ini terjadi banyak perdarahan karena tumornya mengandung banyak pembuluh darah. Setelah semua jaringan tumor sudah diangkat, spesimen dikirim ke laboratorium PA untuk dicek tipe sel tumor ini. Pada pemeriksaan TA ditemukan tumor yang diangkat ini memang tidak menunjukkan ciri-ciri ganas dan merupakan sel dari malformasi vaskuler yang disertai dengan pembentukan trombus dan kalsifikasi dengan diagnosis banding angiomatosis. Ya, kira-kira begitu guys. Ada kasus yang saya sudah jelaskan. Ini salah satu kasus yang memang sangat jarang, tetapi bisa terjadi dan kadang-kadang membahayakan. Jadi sekian ya guys untuk pembahasan mengenai tumor mediastinum. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Thank you guys. See you in the next video. Dan salam sehat, Dr. Roy Mansimanjuntak.